Hari Minggu, pagi Ma, sapa Yumna begitu tiba di meja makan. Dia terlihat baru bangun tidur. Pagi sayang, sini bantuin Mama siapin sarapan, sahut Mama. Yumna tersenyum senang. Oke. Keduanya pun sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Yumna memang tidak bisa memasak seperti mamanya, tapi dia cukup membantu sebisanya. Mama Citra sendiri paham, karena anak gadisnya itu kesulitan belajar dalam memasak. Soal tadi malam, Mama yakin? Tanya Yumna di sela-sela kegiatannya memilah sayuran. Yakin apa? Yang soal kakak nikah itu, apa nggak kecepatan Ma? Tanya Yumna penuh harap. Terus kapan nah? Ya biar Kak Yuha pacaran dulu sama Kak Vina minimal. Pacarannya ntar aja setelah nikah, malah lebih baik. Apa yang buat Mama bisa percaya sama Kak Vina? Yumna begitu penasaran sampai Mama menghentikan aktivitasnya. Mama selalu percaya sama Vina. Dia itu satu-satunya perempuan yang pantas menjadi pendamping kakak kamu. Mama kenal sekali sebagaimana kehidupan keluarganya. Tapi kan belum tentu Kak Yuva berpikir seperti itu. Yuva dan kamu itu anak Mama. Jadi Mama udah tahu persis sifat kalian berdua sejak kecil. Ikatan ibu dan anak itu kuat loh. Masa sih Mah? Tanya Yumna penasaran. Penasaran? Tanya balik mamanya dibalas anggukan oleh Yumna. Kamu ya. Kamu itu pandai menutupi kesedihan dengan tersenyum. Kalau lagi ngambek, suka ngomong yang gak pantas diucapin. Tapi kamu batin semua kan? Kamu gak suka cowok nakal. Dan yang satu ini sudah ada saat kamu lahir, yaitu kamu orangnya sangat peduli. Mama Citra berkata panjang lebar. Yumna terdiam membenarkan ucapan mamanya. Mama, Yumna malu. Hehe, masih banyak loh. Tapi Mama gak ada maksud lain. Kalau itu baik buat diri kamu sendiri dan orang lain tanpa merugikan siapapun, Mama bakal senang banget lihat senyum anak-anak Mama. Karena senyum kalian sangat berarti buat Mama, melebihi apapun. Mama bikin baper. Aku sayang Mama. Ucap Yumna terharu lalu mencium pipi mamanya cukup lama. Hehe, Mama juga sayang kamu. Mama Citra mencium kening anaknya. Ayo selesain, kurang apa lagi? Ucap mamanya kembali memfokuskan aktivitas dapurnya. Tinggal siapin ini aja mah. Oke, sini Mama bantu. Tak lama setelah itu, Vina datang menghampiri mereka berdua. Pagi Tante Citra, pagi Yumna, sapa Vina gugup. Dia masih malu. Kejadian semalam masih teringat jelas di pikirannya. Vina, pagi juga. Gimana tidurnya? Nyenyak? Tanya Mama Vina tersenyum malu. Nyenyak Tante. Kak Vina, sini deh cicipin masakan Mama, ajak Yumna. Dengan sedikit keraguan, Vina mengiyakan ajakan Yumna. Gak usah malu kali Kak, sini. Yumna geli melihat jalan kakak iparnya yang terlihat malu-malu. Akhirnya mereka bertiga menyibukkan diri di dapur sampai persiapan sarapan selesai. Sarapan bersama baru saja selesai, tapi semuanya masih duduk santai di kursi masing-masing. Yuva panggil Papa Mahesa kepada putranya. Kenapa Pak? Papa sama Mama sudah setuju soal pernikahan kamu dengan Vina. Maksudnya? Tanya Yuva bingung sekaligus kaget. Dia langsung menegakkan kursi posisi duduknya. Pernikahan kalian akan dilaksanakan minggu depan. Papa Mahesa mengucapkan itu dengan sekali tarikan nafas. Maaf, aku gak bisa Pak. Udah, nurut aja. Ini semua Papa lakuin demi kebaikan kamu, sahut mamanya. Yuva tertawa hambar. Haha, demi kebaikan aku. Dengan semua yang Mama Papa paksain semuanya ke aku. Pokoknya Mama gak mau tahu. Minggu depan pernikahan harus dilaksanain. Tidak ada penolakan. Mama Citra kembali menegaskan. Yuva menghembuskan nafas pelan. Dari sudut matanya, dia bisa melihat Vina yang terlihat seperti manekin mendengar perdebatan yang melibatkannya. Ada rasa kasihan melihat Vina. Gadis itu hanya diam menundukkan kepala.
Setidaknya nunggu kita saling kenal dulu bisa kan mah? Yufa melembutkan suara. Gak bisa. Baru sebentar ketemu aja, kamu udah main peluk Vina. Kalian dilarang pegangan. Apalagi menempel seperti itu sebelum ada ikatan pernikahan. Ma, semalam itu gak sengaja. Itu bukan kemauan siapapun. Kita juga sama-sama gak tahu kejadiannya. Itu murni kecelakaan, protes Yufa. Cukup. Mama gak mau dengar lagi alasan dari kamu. Pernikahan tetap dilaksanakan minggu depan. Tegas Mama sekali lagi. Apa sih salah gue? Batin Yufa frustasi. Baiklah, sekalian Mama mau kasih tahu. Hari ini sampai Sabtu, Mama akan sangat sibuk mempersiapkan acara pernikahan. Jadi, kalian Mama tinggal dulu sampai semuanya beres. Untuk sementara waktu, Mama akan tinggal di rumah nenek. Kok jauh banget mah di rumah nenek? Tanya Yumna kaget. Pernikahannya nanti dilaksanakan di sana. Tamu yang diundang hanya dari kalangan anggota keluarga saja. Antisipasi saja, jangan sampai sekolah tahu kabar pernikahan kalian. Yumna manggut-manggut. Oh, Papa juga ikut. Papa Mahesa mengangguk. Apa yang terjadi pagi ini membuat mood Yufa hancur. Mama papanya benar-benar menginginkan pernikahan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Yufa beranjak dari meja makan meninggalkan keluarganya. Kayaknya Kak Yufa marah deh, ucap Yumna menatap kakaknya. Iya, Mama tahu kok. Udah biarin aja, ntar juga balik lagi seperti biasa. Mama Citra beralih menatap Vina, yang sedari tadi hanya diam tanpa suara. Vina, panggilan lembutnya. Iya Tante, jawab Vina gugup. Maafin anak Tante, dia memang seperti itu. Tapi Tante percaya kok, Yufa akan berubah kalau sama kamu. Ucapan Mama Citra langsung membuat pipi Vina memerah malu. Bagaimana tidak? Harapan seperti itu tidak pernah ada di benak Vina sama sekali. Kamu udah yakin kan? Tanya Mama Yufa serius. Kamu gak perlu takut Vina. Om sama Tante Citra gak akan memaksa jika kamu mau menolak. Imbuh Papa Mahesa. Pertanyaan tadi membuat Vina berpikir sejenak. Karena bagaimanapun keputusannya akan mengubah semua hal tentangnya. Menjalani pernikahan di usia yang masih cukup muda, semuanya pasti akan berubah drastis. Mama gak bisa jagain kamu seperti dulu lagi sayang. Harus ada orang lain yang menggantikan Mama. Mama ingin kamu menikah dengan putra keluarga Tante Citra dan menjadi bagian dari keluarganya. Maafin Mama ya nak. Cuma itu yang Mama minta sama kamu. Kamu pasti akan bahagia. Jaga diri kamu baik-baik Vina. Selamanya. Kamu adalah putri kesayangan dan kebanggaan Mama sama Papa. Ucapan Mama Vina kala itu. Vina, panggil Mama Citra membuyarkan lamunan Vina. Aku yakin Tante, aku gak mau ngecewain Mama, ujar Vina terdengar lembut. Setelah itu, air mata mengalir melewati kedua pipinya. Mama Citra yang menyadari perasaan Vina langsung bergerak mendekap tubuh perempuan yang akan menjadi pendamping hidup anaknya itu. Tentu saja Vina masih menginginkan sosok orang ibu. Terima kasih sayang. Tante senang sekali. Mama kamu pasti bahagia mendengar keputusan kamu. Ucap Mama Citra sambil mengelus kepala Vina dengan penuh kasih sayang. Vina hanya bisa diam menangis di dekapan Mama Citra. Yumna dan papanya ikut terenyuh melihat itu semua. Suasana meja makan berubah menjadi terharu bercampur bahagia. Yufa yang berniat pergi keluar rumah tak sengaja melihat adegan itu. Dia semakin frustasi memikirkan nasibnya. Setelah itu, dia langsung pergi menuju tempat favoritnya untuk membunuh moodnya yang benar-benar berantakan. Di kamar, Vina duduk bersimpuh di atas kasur sampai ada yang mengetok pintu kamarnya. Masuk, ucap Vina sopan. Kak, lagi ngapain? Tanya Yumna menghampiri. Nggak ngapa-ngapain nak, ucapnya menggelengkan kepala. Pas banget, aku mau ajak kakak ke festival Jepang, ujar Yumna antusias. Vina langsung berpikir sejenak. Udah, nggak apa-apa sekalian jalan-jalan, ayo. Mama udah kasih izin kok. Ya udah, pokoknya sekarang kakak siap-siap dulu, ucap Yumna sambil melangkah keluar. Vina,
sedikit terkejut mendengar keputusan Yumna. Aku tunggu setengah jam lagi ya kak, ujar Yumna sebelum menutup pintu. Duh, gimana dong? Ya udahlah, biar makin akrab sama Yumna, batin Vina pasrah. Kini dua perempuan cantik sudah siap dengan dandanan mereka. Yumna dengan jeans selutut dipadukan dengan kaos dan kemeja seperempat, serta tas punggung yang membuatnya terlihat manis. Sedang Vina mengenakan jeans selutut dengan kaos lengan panjang dan tas selempang berwarna hitam. Sudah mau berangkat? Tanya Mama. Iya Ma. Ya udah kita berangkat dulu, pamit Yumna. Pergi dulu Tante, pamit Vina juga. Sebelum pergi mereka mencium punggung tangan Mama. Hati-hati di jalan, jangan pulang malam-malam. Ingat, besok sekolah, pesan Mama. Mereka berdua kompak mengangguk sebelum Yumna melanjutkan mobilnya di perjalanan. Yumna bercerita banyak tentang festival yang nanti akan dikunjunginya. Lama-lama Vina tertarik dan penasaran karena dia belum pernah berkunjung ke tempat seperti itu. Ternyata sudah sangat ramai begitu keduanya tiba di lokasi. Wah, udah mulai, ucap Yumna begitu keluar dari mobil. Wow, batin Vina takjub. Ayo kak, ajak Yumna menggamit lengan Vina. Pengunjung festival sangat ramai. Bahkan di beberapa stand penjual, ada yang rela berdesak-desakan mengantri. Juga di depan panggung, acaranya juga sangat ramai, hampir semua penuh. Kak, aku lapar, cari tempat duduk dulu yuk. Tapi di mana nak? Udah hampir penuh kelihatannya, sahut Vina menoleh ke kanan ke kiri. Iya ya, ucap Yumna sedih. Sepertinya di sana masih ada deh, tunjuk Vina melihat bangku kosong. Oh iya kosong tuh. Yuk, kak cepet, keburu ditempati orang. Yumna menyeret Vina menuju tempat itu. Yumna dan Vina sudah duduk di bangku itu tepat waktu. Kakak mau makan apa? Tawar Yumna. Apa ya nak? Bingung Vina, celingukan karena banyak stand penjual makanan di sana. Gimana kalau ramen sama takoyaki? Enak kok. Terus minumnya jus aja, putus Yumna. Ya udah. Yang mana tempatnya nak? Tanya Vina sambil berdiri. Kak Vina di sini aja, biar Yumna yang beli. Ntar kakak hilang lagi, kan gak lucu, hehe, gurau Yumna. Tapi, udah, kakak jangan kemana-mana ya, ucap Yumna sebelum pergi. Ah, Yumna. Vina duduk sendiri sambil melihat sekelilingnya. Orang-orang yang hadir di festival terlihat gembira. Vina yang baru pertama kali ke tempat seperti itu merasa beruntung. Makasih ya Yumna. Aku senang banget kamu ajak kesini, batin Vina. Beberapa saat kemudian, halo kak, ngelamun aja, hehe. Yumna datang membawa kantong plastik, membuat Vina sedikit kaget. Yumna, bikin kaget aja, ucap Vina sedikit kecil. Hehe, maaf kak, habis kakak fokus bener ngelamunnya. Ya udah yuk kak, makan. Band favorit Yumna bentar lagi tampil, ucap Yumna dijawab anggukan Vina. Makanan dalam kantong plastik dibuka satu dan mereka mulai melahapnya. Kenyang, ucap Yumna setelah makanannya habis. Begitu juga dengan Vina. Enak gak kak? Tanya Yumna. Enak, tapi pedes nak. Cemen Kak Vina gitu aja. Oh iya nak, toiletnya di mana ya? Tanya Vina. Di sudut sana kak. Mau diantar? Tanya Yumna. Vina menggeleng. Gak usah, tunggu bentar ya nak. Oke. 5 menit setelah itu, band yang akan tampil selanjutnya adalah Kiseki. Ayo semuanya merapat ke depan. Yang di belakang, mari bersenang-senang. Suara MC terdengar di penjuru acara festival. Hah? Band favorit gue. Aduh, gimana dong? Kak Vina lama banget lagi. Kan gak dapet tempat gue. Gumam Yumna mulai gelisah. Ntar gue kabari lewat pesan aja. Yumna segera melangkah menuju depan panggung dan melupakan satu kesalahan yang tidak disadarinya. Vina pun sudah selesai. Dia kembali ke meja tadi. Ramainya gak risih ya desak-desakan gitu, ucap Vina tak sengaja melihat ke arah panggung. Yumna kok gak ada?
Vina terkejut saat mejanya sudah diisi orang lain. Dia kemana sih? Ucap Vina dalam hati sembari celingukan. Dengan sedikit keberanian, dia bertanya pada salah seorang perempuan seusianya yang duduk di mejanya tadi. Maaf kak, sapa Vina sopan. Iya kenapa? Tanya perempuan itu. Yang tadi duduk di sini sebelum kakak kemana ya? Tanya Vina. Wah, gak tahu juga. Tadi emang udah gak ada siapa-siapa di sini. Oh, ya udah deh. Makasih ya kak. Sama-sama. Vina bingung, tapi dia bertekad mencari Yumna. Karena dia sangat mengkhawatirkan jika terjadi ada apa-apa dengan Yumna. 1 jam berlalu, Vina sudah kelelahan mencari keberadaan Yumna. Dia sangat kebingungan di tengah keramaian. Di tempat lain, konser band Kiseki sudah selesai. Alamak, gue lupa minta nomornya Kak Vina. Aduh, makin ramai lagi. Kak Vina kemana ya? Yumna panik. Dia tidak menemukan sosok Vina. Setelah kembali ke tempat mereka makan berdua beberapa saat lalu, Yumna berpikir menelpon orang rumah, tapi dia takut dimarahi nantinya karena dikira meninggalkan Vina. Tiba-tiba Yumna mendapatkan sebuah ide. Dia segera mengotak-atik ponselnya. Halo, assalamualaikum, ucap Yumna. Ngapain nelpon gue? Sambung orang di seberang. Kak Yufa, tolong. Hah? Gak jelas lo. Kak, tolong kakak di mana? Oke, Yumna di telepon. Gue udah di rumah, males banget. Paling lu ngerjain gue kan? Enggak kak, males. Kak Vina. Ada jeda beberapa detik. Kak Vina hilang, ucap Yumna dengan suara menyesal yang dapat dengan jelas didengar oleh Yufa. Haha, gak lucu. Yufa menganggap itu lelucon. Kak Vina hilang, hiks, ucap Yumna mulai terisak. Akhirnya Yufa menyadari kalau itu memang benar. Aku gak tahu minta tolong ke siapa lagi kak. Aku takut dimarahi mama papa. Oke, tenangin diri dulu dek. Sekarang kirim alamatnya ke gue. Dan lu jangan kemana-mana sampai gue datang. Yufa heran sekaligus panik. Bisa-bisanya hal seperti itu terjadi. Secepat kilat dia segera menyambar kunci sepeda motor dengan mengenakan celana kargo selutut, kaos polos. Tak lupa hoodie seadanya, tapi sudah membuat terlihat keren. Kemana? Tanya mama saat Yufa melewati ruang keluarga. Keluar bentar. Tahu nggak Fa? Kayaknya Vina seneng banget pas tadi diajak Yumna keluar. Mama seneng deh liatnya. Yufa hanya diam mendengarkan cerita mamanya. Karena situasi sekarang berbeda dari yang dikatakan mamanya. Pergi dulu. Iya, jangan pulang malam-malam. Besok sekolah. Saat ini Yufa sudah ada di jalan. Hari sudah mulai gelap. Dengan rasa gelisah, Yufa sampai di tempat. Kak, panggil Yumna di depan pintu masuk. Yufa yang melihat Yumna langsung berjalan mendekatinya, berniat ingin memarahinya. Saat sudah dekat, Yumna malah berlari memeluk kakaknya dan membuat Yufa diam melihat adiknya. Maafin aku kak, hiks. Ini semua salahku, maafin aku. Yumna menangis di pelukan Yufa sambil terus meminta maaf. Melihat keadaan adiknya, Yufa hanya menghela nafas kecil. Gak apa-apa, ntar gue yang cari. Diam udah besar juga masih cengeng, malu-maluin. Yufa melepas pelukan adiknya. Yufa meletakkan tangannya di atas kepala adiknya. Jelek bener adek gue. Mending pulang sana. Pasti lu juga capek. Ucap Yufa menyerahkan sapu tangannya. Nanti kalau ditanya mama gimana jawabnya kak? Bilang aja kalau dia lagi sama gue. Sana pulang, terus mandi. Bau kecut ini, canda Yufa. Kakak, Yumna mencubit tangan Yufa. Terus gimana kakak nemuin Kak Vina? Emang punya kontaknya? Tanya Yumna. Gak punya. Lu ada? Yumna menggelengkan kepala lesu. Ya udah, ntar gue pikirin caranya. Awas, hati-hati bawa mobil kalau pulang. Ucap Yufa segera menuju tempat festival yang makin ramai karena menjelang malam. Buset, ramai benar. Mustahil ini bisa ketemu. Mesti nunggu sampai selesai acara nih. Gila kali. Batin Yufa mengetahui keadaan di sana. Walaupun begitu, Yufa tetap mencarinya. Di sudut lain, Vina sudah lelah.
Dia juga merasa kedua kakinya terasa sangat pegal. Dari tadi dia terus berjalan ke sana kemari untuk mencari keberadaan Yumna. Vina melangkahkan kaki dengan sisa tenaganya untuk mencari tempat untuk beristirahat. Setelah sampai, dia duduk meluruskan kaki di atas rumput di bawah pohon. Di tempat itu hanya ada beberapa orang yang juga tengah istirahat. Lapar, gumam Vina memegangi perutnya. Vina lupa membawa dompet karena tadi terlalu bahagia menanggapi ajakan Yumna, jadi malah teledor. Setengah jam berputar-putar mencari, Yufa juga mulai lelah. Ngilang kemana juga, bikin repot orang aja. Apalagi nanti, gerutu Yufa. Tak sengaja, pandangannya terarah pada perempuan yang sedang duduk di bawah pohon. Yufa berjalan pelan mendekatinya, sampai berdiri tepat di depannya. Tapi perempuan tadi tidak menyadarinya. "Hei," panggil Yufa. Vina mendongakkan kepalanya, lalu terkejut melihat siapa yang berdiri di depannya. "Yufa?" Vina sedikit terkejut. Yufa menghembuskan napas lega. Dia sampai mengabaikan pertanyaan Vina. "Pulang nggak?" tanyanya datar. Tapi Yumna belum ketemu. Jawab Vina sedikit lalu tertunduk. "Yumna udah gue suruh pulang." Vina sedikit terkejut mendengar penuturan Yufa. Tapi setelah itu hatinya menjadi lega, mengetahui kalau Yumna baik-baik saja. Yufa duduk mensejajarkan posisinya dengan Vina. Tidak sengaja, ia melihat luka memerah di pergelangan kaki Vina, bekas tali sepatu. Tanpa pikir panjang, Yufa melepas tali sepatu itu. "Au!" desis Vina sedikit terkejut. "Kalau nggak muat nggak usah dipakai," ucap Yufa masih datar sambil berusaha melepas ikatan tali satunya. Vina tidak percaya melihat perhatian Yufa kepadanya. Sepatu di kakinya sudah terlepas. "Makasih," ucap Vina. "Tunggu bentar." Tanpa mendengar jawaban dari Vina, Yufa pergi entah kemana.